Iya, shalom saudara, selamat malam, selamat berjumpa lagi di acara Misbah Doa. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, luar biasa dan mau terus mencari Tuhan karena Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Selamat malam yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, juga semua yang ada di bangsa-bangsa. Ya, saya percaya orang yang mencari Tuhan, mereka lah yang akan dipuaskan. Mari kita satu hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami tahu Bapa Engkau yang menyertai kami, Engkau yang menjagai kami, bahkan Engkau yang mengurapi kami. Biarlah pujian penyembahan yang kami bawa malam hari ini menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Urapi setiap kami, sucikan dan kuduskan hati kami agar kami layak Tuhan masuk di dalam hadirat-Mu. Kami tahu Engkau Bapa yang selalu setia dalam hidup kami, menuntun langkah-langkah kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa dan pengharapan yang kami bawa kepada Tuhan malam hari ini. Aba Bapa yang menjagaiku, Aba Bapa tempat perlindunganku, Aba Bapa kubu pertahanan, Bapa perisaiku, Aba Bapa yang menjagaiku, Aba Bapa tempat perlindunganku, Aba Bapa kubu pertahanan, Bapa perisaiku. Ajar aku Bapa mengerti rencana-Mu, ajar aku Bapa menurut kehendak-Mu, ajar aku Bapa taat dan Bapa yang menjagaiku, Aba Bapa tempat perlindunganku, Aba Bapa kubu pertahananku, Aba Bapa beri. Sekali lagi katakan Aba Bapa. Amin Tuhan. Aba Bapa, Engkau yang menjagai hidup kami Tuhan. Engkau tempat perlindungan kami. Oh Aba Bapa kubu pertahananku, Aba Bapa perisaiku. Ajar aku Bapa mengerti rencana-Mu, ajar aku Bapa
Ajar kami Bapa untuk mengerti rencana-Mu dalam hidup kami Tuhan. Ajar kami menurut kepada kehendak Tuhan dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk taat dan setia Tuhan. Hanya Padamu ajar aku Tuhan. Mengerti rencana-Mu. Ajar aku Bapa menurut kehendak-Mu. Ajar aku Bapa taat dan setia. Hanya Padamu Bapa. Kami perlu Tuhan dalam hidup kami. Kami butuh Engkau Tuhan dalam hidup kami. Kami perlu tuntunan-Mu, kami perlu penyertaan-Mu. Kami perlu pertolongan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Kami percaya pertolongan-Mu ajaib bagi hidup kami Bapa. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, bahkan Engkau menyertai kami dengan kasih, penyertaan, kesetiaan-Mu yang luar biasa dan ajaib Tuhan. Kami malam hari ini datang, kami semua membutuhkan pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Karena itu Bapa, bawa kami untuk mengalami hal-hal yang baru bersama dengan Tuhan. Bawa kami untuk mengalami Tuhan dalam hidup kami. Lebih dan lebih lagi Bapa. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Rasakan kasih-Mu. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Tinggi mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu. Mari angkat tanganmu saudara, engkau yang membutuhkan Tuhan lebih lagi, katakan. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan
Mari angkat hatimu pada Tuhan, saudara. Mari angkat imanmu pada Tuhan hari ini. Percayalah Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan engkau berjuang sendiri. Tuhan selalu setia. Dia Bapa yang selalu ada di setiap musim hidup kita. Dia selalu hadir buat saudara dan saya. Dia Bapa yang baik, Dia Tuhan yang ajaib. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Terima kasih ya Bapa. Kami tahu Engkau Bapa yang selalu menyertai hidup kami Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami seorang diri Bapa. Bahkan di setiap musim hidup kami, Tuhan selalu menyertai kami. Kami tidak perlu takut Tuhan. Engkau bukan Tuhan yang membiarkan kami sendiri. Engkau Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup kami. Karena itu kami mau bersyukur Tuhan. Kami tahu kami akan melewati setiap musim hidup bersama denganmu Bapa. Mari katakan dengan iman saudara di hadapan Tuhan. Oh, bersamamu Bapa, ku lewati semua teguhkan hatiku, Kau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua Mari lebih lagi saudara, angkat tanganmu pada Tuhan dengan iman, katakan bersamamu Bapa. Kami melewati semua hal dalam hidup kami. Amin Tuhan Yesus. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Terima kasih, anugerah-Mu besar Tuhan melimpah dalam hidup kami, anak-anak-Mu yang selalu berharap. Mari terus berharap kepada Tuhan saudara, sebab Dia Allah yang setia. Dia Tuhan yang setia, tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Dia Tuhan yang tidak pernah melepaskan kita begitu saja. Dia menyertai kita dengan perbuatan yang ajaib dalam hidup kita.
Karena itu biarlah kita mau terus menyelaraskan hidup kita dengan Tuhan. Bagian kami adalah terus menjadi seperti Engkau Bapa. Ajar kami dalam hidup ini membalas kesetiaan Tuhan dengan cara taat kepada firman-Mu, dengan cara mau diubahkan menjadi seperti Engkau Tuhan Yesus. Kami semua tahu kami begitu terbatas, namun kami punya Tuhan yang tidak terbatas yang sanggup mengubah hidup kami. Kami mengucap syukur karena kami punya Tuhan yang Maha Kasih. Tuhan yang terus sanggup melakukan segala perkara di hidup kami. Engkau sanggup Bapa bahkan mengubahkan setiap kehidupan kami. Ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu, Tuhan. Biar mataku seperti-Mu Tuhan. Mari lebih lagi saudara angkat tangan-Mu, katakan, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, ajarkan kasih-Mu. Bahwa kami Tuhan untuk terus disempurnakan di dalam kasih-Mu. Ubah hidup kami menjadi seperti yang Tuhan mau. Kami mau terus datang menyerahkan seluruh hidup dan hati kami Bapa. Bentuk dan jadikan kami, murnikan kami, ubahkan kami Tuhan, agar kami sungguh-sungguh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang berkenan di mata-Mu Bapa. Kalau nanti kami akan mendengarkan firman Tuhan, urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan bacaan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan dengarkan kesaksian terlebih dahulu. Karena saya percaya kesaksian akan membangun iman kita ya. Shalom. Ibu Debbie, saya Siska dari Semarang Bu, akan berikan kesaksian begitu hebatnya Tuhan Yesus. Suatu saat saya mengirim mesbah doa kepada kakak saya, tapi kakak saya sepertinya tidak menanggapi. Tapi entah kenapa lambat laun kakak saya mau mengikuti mesbah doa ibu. Puji Tuhan, Roh Kudus yang menggerakkan hatinya Bu. Dan ajaibnya kakak saya sekarang berhenti merokok dan hidupnya berubah. Dia sambil menangis bercerita kepada saya bahwa setiap hari dia terus haus akan firman Tuhan sampai sekarang. Amin, amin, puji Tuhan. Biarlah nama Tuhan semakin ditinggikan melalui khotbah-khotbah Ibu Debbie yang sangat berdampak bagi semua orang. Membawa kita semua hidup dalam pertobatan. Amin, amin. Sehat terus ya Ibu, damai sejahtera sukacita selalu ada dalam keluarga Ibu. Amin, puji Tuhan, haleluya. Saudara, karena itu saya selalu
berkata, ya jangan pernah bosan membagikan, men-share ya setiap khotbah atau mesbah doa kepada sahabatmu, saudaramu, kepada siapa saja. Ya, ini sebuah kesaksian yang luar biasa dari saudari Siska. Dia membagikan kepada kakaknya dan rasanya tidak digubris ya. Tapi dia terus setia membagikan mesbah doa dan khotbah-khotbah saya. Dan ternyata ya tanpa dia sadari kakaknya mulai mengikuti khotbah-khotbah saya, dan ternyata kakaknya bersaksi sambil menangis kepada dia bahwa hari-hari ini kakaknya begitu rindu dan haus akan Tuhan. Bahkan kabar baiknya dia sudah berhenti merokok ya, dan hidupnya diubahkan. Saudara, tidak ada alasan buat saudara berkata, saya tidak bisa memenangkan jiwa, Bu. Saya nggak bisa berkhotbah, Bu. Sekarang dengan adanya media, sarana yang Tuhan izinkan, saudara tinggal bagikan saja. Ya, saudara berdoa dulu kepada siapa saudara mau bagikan. Ayo, kita harus melihat hari-hari ini ladang sudah menguning. Ini adalah waktu penuaian. Daripada saudara share varian COVID sekarang 10, Delta, Beta, apa segala macam, lebih baik saudara share firman Tuhan. Apa yang engkau dengar itu yang akan mempengaruhi kehidupanmu. Kalau tiap hari yang saudara dengar COVID, dan COVID, maka justru imunmu turun karena engkau ketakutan dan semakin ketakutan. Kita taklukkan semua roh ketakutan. Stop bagi-bagikan COVID, dan COVID, saudara. Ya, mari kita bagikan firman. Kita share firman Tuhan, karena firman Tuhan bilang iman itu tumbuh dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Nah, kalau iman kita timbul dari firman, kalau yang kita dengar tiap hari COVID, yang kita baca tiap hari COVID, apa yang timbul? Roh ketakutan. Iman mati, ketakutan yang muncul, akhirnya kita gak punya iman. Maaf saudara, sekali lagi, ya virus ini memang ada, tapi kuasa Tuhan lebih besar. Dan ingat, selalu saya ingatkan, kalau belum waktunya mati, kita tidak akan mati. Ya, kami pun diizinkan 2 kali mengalami COVID, tapi tidak bakal mati kalau belum waktunya mati. Makanya saudara, ya teruslah bagikan firman Tuhan, bagikan khotbah-khotbah, bagikan mesbah doa, ya, dan stop membagikan varian. Ya, mending varian makanan saja yang kita bagikan daripada COVID terus, saudara ya. Biarlah hidup kita mau terus dikendalikan oleh firman. Tidak perlu takut berlebihan. Ingat, Tuhan pegang kendali, dan hari-hari ini memang iblis sedang menebarkan roh ketakutan kepada semua orang. Ya, supaya kita ciut dan iman kita akhirnya mati. Bersukacitalah, ya, mengucap syukurlah dalam segala hal. Ya, karena itu yang dikehendaki Tuhan. Jangan sampai iman kita kalah dan akhirnya kita saudara ketakutan. Terima kasih buat saudara Siska, luar biasa kesaksiannya. Ya, saya bacakan satu lagi. Shalom Bu Debi. Saya mengikuti pelayanan Ibu kurang lebih sejak setahun yang lalu. Dan saya sungguh diberkati dengan pelayanan Ibu. Ibu mohon izin, saya ingin menyaksikan betapa Yesus membela dan memberkati saya dengan kuasanya yang ajaib. Pada bulan Februari saya mendapatkan penilaian di kantor dengan predikat C. Padahal selama 25 tahun bekerja di BUMN saya belum pernah mendapat nilai C. Minimal B. Jujur Bu, saya sangat kecewa dan sulit menerimanya. Namun saya putuskan untuk banding penilaian dan membawa masalah ini bersama dengan keluarga di hadapan Tuhan. Dengan doa supaya pembelaannya Tuhan terjadi dalam kehidupan saya. Dan akhirnya dasar banding saya adalah data dan rincian pekerjaan yang telah saya kerjakan selama periode penilaian mulai Januari sampai Desember 2020. Secara manusia sulit untuk perubahan nilai tersebut dan saya juga tidak mengerti dasar penilaian tersebut. Namun saya hanya berserah kepada Tuhan dan berkeyakinan bahwa jika saya benar, maka data fakta yang saya sajikan itu juga benar. Saya yakin pembelaan Tuhan pasti terjadi. Singkat cerita, proses banding sampai di kantor pusat dan pada tanggal 14 Juni 2021 saya diberitahu pimpinan bahwa banding saya sudah disetujui oleh kantor pusat dan akhirnya penilaian kerja saya berubah menjadi baik. Ibu saya sangat bersyukur dan berterima kasih pada Tuhan Yesus yang sudah menolong dan membela saya. Saya sangat yakin ini bukan karena data yang saya sajikan, tapi ini karena kuasa Tuhan dinyatakan. Iman saya semakin dibangun dan semakin yakin bahwa Yesus sanggup memberikan mujizat.
bahwa bagi kita, sehingga kita ya terus bisa memuliakan nama Tuhan. Semoga ya Tuhan Yesus terus memberkati pelayanan Ibu Debbie dan keluarga. Amin, amin. Dan Tuhan terus dimuliakan. Amin, amin. Iya saudara, ya memang dalam hidup ini seringkali kita akan diizinkan Tuhan mengalami hal-hal yang mungkin tidak enak. Ya, tapi ketika Tuhan izinkan terjadi, ya biarlah kita terus berespon dengan benar. Ya, datang di kaki Tuhan, berharap akan pembelaan dari Tuhan. Karena hanya dari Tuhanlah saudara kita bisa mendapatkan pembelaan yang paling benar, ya. Dan janganlah berharap pada manusia, tetapi terus berharap pada Tuhan. Karena Tuhan itu Tuhan yang tidak pernah mengecewakan. Ya, dan ketika saudara kita mau sungguh-sungguh percaya, bahkan berserah, memang dalam kehidupan ini ada orang-orang yang ingin menjatuhkan kita. Seringkali saudara, ya kita sudah baik, kita sudah melakukan yang terbaik, tapi ada orang-orang yang sirik, ada orang-orang yang ya ingin menjatuhkan kita. Tapi biarlah kita terus berserah pada Tuhan, ya. Seperti kesaksian ini, berserah kepada Tuhan, berdoa dan menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Dan ketika kita belajar berserah pada Tuhan, maka Dia Tuhan yang turut bekerja dan mendatangkan kebaikan di hidup kita. Terima kasih buat kesaksiannya. Ya, kita terus percaya bahwa Tuhanlah yang pegang kendali di hidup kita dalam segala aspek. Di dalam kesehatan kita, dalam kehidupan kita, pekerjaan kita, keluarga kita. Mari kita mau terus melibatkan Tuhan. Ya, karena kita percaya sekali lagi Dia Tuhan yang turut bekerja di dalam segala perkara untuk kebaikan siapa orang yang mau berserah dan terus tekun mencari Tuhan. Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Kemarin kita sudah sampai di Yeskiel 27, sudah selesai 27 kemarin. Ya, bagaimana kita belajar tentang Tirus, ya, dihancurkan oleh Tuhan, dan surat ratapan, ya, yang ditulis oleh Yeskiel. Dan sekarang kita akan masuk pada Yeskiel 28. Nubuatan melawan Raja Tirus, Yeskiel 28. Ya, ayat yang pertama. Maka datanglah firman Tuhan kepadaku, "Hai anak manusia, katakanlah kepada Raja Tirus, beginilah firman Tuhan Allah. Karena engkau menjadi tinggi hati dan berkata, Aku adalah Allah. Aku duduk di atas tahta Allah di tengah-tengah lautan, padahal engkau adalah manusia dan bukan Allah. Walaupun hatimu menempatkan diri sama dengan Allah." Ya saudara, sebelumnya Yeskiel pernah bernubuat terhadap kota Tirus ini. Ya, di sini dia memfokuskan nubuatannya tentang pemimpin di Tirus. Ya, dan saudara tahu dosa yang utama dari Raja Tirus ini adalah kesombongan. Karena itu Tuhan menghancurkan. Kemarin kita sudah baca bagaimana Tirus diumpamakan sebagai kapal pesiar yang indah, yang dibangun dengan segala kemewahan dan kemegahan, tetapi akhirnya ditenggelamkan oleh Tuhan. Ya, kita ingat dulu pertama kali kapal pesiar Titanic itu termewah, termegah di dunia. Ya, bahkan yang membuatnya berkata kapal ini tidak akan bisa tenggelam. Bahkan Tuhan pun tidak akan sanggup menenggelamkan kapal ini. Itu adalah dosa kesombongan yang begitu luar biasa. Dan apa yang terjadi pada peluncuran pertama kapal Titanic, ya, apa yang terjadi? Kapal pesiar yang megah dan termewah itu akhirnya menabrak, ya, karang es dan terbelah jadi dua, dan akhirnya dia tenggelam. Ya, di mana sang pembuat kapal berkata, kapal ini tidak mungkin tenggelam karena sudah dirancang dengan begitu canggih. Bahkan Tuhan pun tidak sanggup menenggelamkannya. Kesombongan yang begitu rupa, dan baru pertama meluncur turun ke lautan langsung tenggelam. Saudara, jangan main-main dengan Tuhan, ya. Jangan pernah menyombongkan diri. Dia Tuhan di atas segala Tuhan. Dia Raja di atas segala raja. Dia yang berkuasa, saudara. Ya, jangan pernah kita merendahkan kuasa Tuhan di atas hidup ini, saudara, karena Tuhanlah yang pegang kendali. Raja Tirus menyamakan dirinya dengan Allah. Ya, dia berkata bahwa dia adalah Allah di tengah lautan. Ayat yang kedua, ayat yang ketiga, memang hikmatmu melebihi hikmat Daniel. Tiada rahasia yang terlindung bagimu. Ayat 4,
Dengan hikmatmu dan pengertianmu engkau memperoleh kekayaan, emas dan perak kau kumpulkan dalam perbendaharaanmu. Tirus ini memang luar biasa. Hikmatnya dalam mengembangkan perdagangan, ya. Luar biasa saudara. Kemarin kita sudah baca perdagangan kerjasama dengan ini dalam hal batu mutiara, intan berlian, kerjasama dengan Arab, kerjasama dengan Mesir, kerjasama dengan ini dalam hal kulit pelana kuda. Hikmatnya itu luar biasa sampai dia menjadi kaya raya saudara. Ya, ingat, mungkin kita bisa mencari uang atau mungkin kita bisa menjadi kaya dalam hidup ini, tapi percayalah, yang memberikan kita nafas hidup, kesehatan itu Tuhan. Ya, kalau bukan Tuhan yang memberi, maka sia-sialah semuanya. Kecanggihanmu, kepinteranmu, kehebatanmu tidak akan pernah bisa, ya, menolong engkau, karena nyawa itu adalah kuasa Tuhan. Karena itu tidak boleh sombong ya saudara. Ayat yang kelima, karena engkau sangat pandai berdagang, engkau memperbanyak kekayaanmu, dan karena itu engkau jadi sombong. Ya, orang itu ketika menjadi kaya seringkali menjadi sombong. Kalau hari ini Tuhan sedang memberkati engkau pintar berdagang. Ada istri-istri yang konseling sama saya, Bu, suami saya itu loh berkata, ya ndak usah Tuhan-Tuhanan, kita ini kerja saja cari uang. Uang itu yang terpenting, bukan Tuhan di hidup ini katanya. Ya, kalau kamu mau doa terus kamu gak kerja mau makan apa? Ya, buktinya kita sekarang jadi kaya itu karena aku usaha kerja keras. Ya, kasihan orang-orang yang berkata seperti ini. Ada orang yang berkata, saya mendapatkan jabatan yang seperti sekarang ini itu karena usaha saya, kerja keras saya. Maaf saudara. Ya, bahkan untuk napas pun engkau hanya dipinjamkan Tuhan. Ya, kalau Tuhan stop nafas hidup kita hari ini mati kita saudara. Ya, tapi makanya jangan sombong, teruslah berserah dan merendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Ayat 6, oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, karena hatimu menempatkan diri sama dengan Allah. Ayat 7, maka sungguh aku membawa orang asing melawan engkau, yaitu bangsa yang paling ganas, yang akan menghunus pedang mereka melawan hikmatmu, yang terpuja dan semarakmu dinajiskan. Ya, apa yang Tuhan lakukan saudara itu benar-benar terjadi. Tirus ini dihancurkan, semaraknya dihancurkan, ya, hikmatnya yang terpuja dihancurkan, bahkan mereka dinajiskan. Ayat 8, engkau diturunkannya ke lubang kubur, engkau mati seperti orang yang mati terbunuh di tengah lautan. Ya, dalam sekejap saja ketika Tuhan menurunkan murka atas hidup seseorang, maka sudah habis saudara. Ya, tidak ada lagi yang tersisa. Karena itu, ya, teruslah berserah kepada Tuhan dan teruslah mengakui Dia dalam segala laku kita. Ya, ayat yang ke-9, apakah engkau masih akan mengatakan di hadapan pembunuhmu, aku adalah Allah? Percayalah terhadap kuasa penikahmu, engkau adalah manusia bukan Allah. Ya, percayalah satu saat ketika engkau dibunuh mati, ya, bahwa engkau tidak berkuasa atas nyawamu. Tuhan bilang, apakah engkau Allah? Ya, ketika sudah direndahkan, dipermalukan, ya, maka musuh-musuhmu menertawakan engkau. Ya, di mana kekuatanmu? Ya, tidak semua hal dalam hidup ini bisa kita lakukan. Saudara, bahkan saya selalu mengingatkan, untuk bernapas pun kita butuh anugerah. Untuk menghirup udara pun ini kita adalah dipinjamkan sama Tuhan saja, ya. Ayat yang berikutnya, ayat yang ke-10. Engkau akan mati seperti orang tak bersunat oleh tangan orang asing, sebab aku akan mengatakannya, demikianlah firman Tuhan Allah. Ya, dan mereka mati di tangan orang asing saudara, sebab Tuhan yang mengatakannya, kata firman Tuhan. Ya, Daniel itu adalah seorang pejabat penting di dalam kerajaan Nebukadnezar. Kenapa Tirus dibandingkan dengan Daniel? Dikatakan tadi, hikmatmu itu memang melebihi hikmat Daniel. Ya, siapa Daniel? Daniel itu adalah seorang pejabat penting dalam kerajaan Nebukadnezar. Dia telah dikenal dengan hikmatnya. Dan kita pernah tahu kisah dari Daniel berdoa meminta hikmat kepada Tuhan. Daniel itu memberitakan bahwa semua hikmatnya itu berasal dari Allah.
Ya, sekalipun Daniel memiliki hikmat yang luar biasa, tapi dia mengakui bahwa hikmatnya itu berasal dari Allah. Nah, Tirus ini juga diberikan Allah hikmat yang besar, mengembangkan kekayaan dan lain sebagainya. Tapi dia tidak mengakui bahwa hikmat yang dia dapat itu adalah dari Allah dan itu adalah milik Allah. Dia menyombongkan dirinya sendiri dan beranggapan bahwa semua hikmat yang dia miliki itu datang dari dirinya sendiri, saudara. Ya, dan akhir Daniel itu ya mengakui bahwa hikmat yang dia miliki itu adalah berasal dari Allah dan itu untuk meninggikan nama Allah. Sebaliknya Raja Tirus beranggapan bahwa dirinya adalah Allah. Jangankan mengakui bahwa hikmatnya dari Allah, dia menganggap dia adalah Allah. Ketika orang-orang yang benar dan bijaksana semakin mendekat kepada Allah, mereka mengakui kebutuhan mereka untuk bergantung kepadanya, ya untuk kita ini mendapatkan bimbingan dan penyertaannya. Ya, orang yang takut akan Tuhan semakin dipakai Tuhan, semakin luar biasa, dia semakin mengakui bahwa semua yang dia dapat itu dari Tuhan. Tidak ada yang kita dapat dari diri kita sendiri. Saudara, ya pasal 28 ayat 6 sampai ayat yang ke-10 tadi di sana diceritakan tentang pasukan musuh yang menyerang Tirus adalah tentara Babel. Di bawah kekuasaan Nebukadnezar, serangan ini terjadi pada tahun 573 sampai 572 Masehi. Ya, dan saudara lihat apa yang Tuhan tulis itu pasti terjadi. Apa yang dinubuatkan Tuhan pasti terjadi. Karena itu jangan bermain-main, saudara. Ya, kita lihat saudara, apa yang sudah Tuhan katakan, nubuatkan itu terjadi. Ya, jangan menyombongkan diri seperti Tirus. Sehebat apapun engkau hari ini, percayalah, bahkan nafas hidup ini hanyalah pinjaman dari Tuhan. Ketika saudara kita sungguh-sungguh merendahkan diri, itu tandanya bahwa kita ini mengakui bahwa semua yang kita dapat itu berasal dari Tuhan. Saya percaya saudara, ya biarlah kita mau terus menjadi manusia yang terus diubahkan. Kita buang segala kesombongan, kita buang segala keangkuhan, ya karena kita tahu apapun yang kita miliki itu berasal dari Tuhan. Biar kita mau bilang, Tuhan, ubah hati kami Tuhan, seputih hatimu. Biarlah kami kedapatan berkenan dan layak di hadapan Tuhan di hari-hari yang terakhir ini, agar hidup kami semakin berkemenangan. Biarlah terus kami dipersiapkan Tuhan di hari-hari terakhir ini untuk terus mengejar Engkau, mengejar perkenanan dan kekudusan-Mu. Mari kita renungkan firman ini, saudara. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Ubahkan setiap hidup kami Tuhan, untuk kami boleh hidup dalam jalan-jalan kebenaran-Mu. Kami tidak ingin menukarkan Tuhan dengan apapun di hidup ini. Kami mau sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh mencari kehendak Tuhan. Dalam keluarga rumah tangga kami Tuhan, suami istri anak-anak, biarlah kami boleh hidup dalam perkenanan-Mu Bapa, menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya Allah di hidup kami, agar suami-suami istri dipulihkan, suami menjadi imam, istri menjadi penolong, anak-anak hidup dalam takut akan Tuhan. Diberkatilah Tuhan semua kehidupan kami. Dalam pekerjaan, usaha anak-anak juga, semuanya Tuhan melindungi dan menyertai jodoh mereka yang terbaik, studi mereka yang terbaik Tuhan. Kami meminta dalam nama Yesus, bahkan seluruh keluarga besar kami Tuhan menyertai.
Mulai dari orang tua kami Tuhan, orang-orang yang oma opa yang berusia senja, Tuhan memberikan damai sejahtera dan sukacita. Tuhan juga terus Bapa Engkau bekerja mendatangkan kebaikan bagi semua Tuhan. Kami anggota keluarga besar kami, para single parent juga Tuhan turut bekerja Bapa, berikan damai sejahtera dan sukacita. Engkau juga memberkati keluarga besar kami yang sedang terbaring sakit. Tuhan Engkau turut bekerja mendatangkan kesembuhan. Kami percaya kalau sakit ini datang karena dosa, Tuhan mohon pengampunan-Mu. Kalau sakit ini karena kuasa gelap, kami ikat, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Berkati Tuhan setiap mereka yang ada dalam pergumulan yang berat, yang ingin keluar dari ikatan-ikatan dosa, yang ingin keluar dari kenajisan percabulan, yang ingin keluar dari minuman keras, rokok, perjudian, kemabukan, narkoba, bahkan yang ingin keluar dari depresi, kekecewaan Tuhan, bahkan ketakutan dan kekhawatiran. Kami patahkan semua itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau menyertai kehidupan kami Tuhan yang mau sungguh-sungguh datang berserah kepadamu Tuhan. Kami percaya Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Tuhan juga terus memberkati setiap orang yang berkekurangan. Tuhan mencukupkan apa yang mereka butuhkan. Juga buat mereka yang merindukan punya keturunan ilahi, Tuhan menjadi jawaban. Bapa, kami semua datang menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu. Juga bagi orang-orang yang berkekurangan, Tuhan menjadi tempat persandaran buat mereka semua Tuhan, agar mereka juga mempertemukan dengan orang-orang yang boleh menolong. Bahkan mereka menjadikan Tuhan sebagai tempat satu-satunya sandaran dan pengharapan mereka dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa. Kami juga lepaskan berkat bagi Indonesia, shalom buat bangsa kami yang tercinta. Berkati Presiden Jokowi dan Ma'ruf Amin. Mereka terus ada Tuhan dalam perkenanan-Mu, dijauhkan dari segala mara bahaya, kecelakaan, bahkan niat-niat jahat orang. Biarlah roh takut akan Tuhan ada dalam mereka memimpin bangsa ini. Diberkati seluruh jajaran kabinet yang ada semua Tuhan, bahkan kepala-kepala wilayah yang mulai dari Tuhan gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RT, RW. Tuhan memberikan roh takut akan Tuhan. Bahkan TNI, Polri yang terus menjaga Indonesia, Tuhan juga menyertai dan memberkati semua niat-niat jahat orang yang mengacaukan bangsa ini. Kami ikat, patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Bapa setiap mereka, para tim medis dan dokter yang ada berjuang untuk COVID-19. Tuhan menyertai dan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada kematian massal, yang ada kesembuhan massal. Berkati semua bangsa-bangsa Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, semua yang ada di garis terdepan Tuhan, untuk terus berdoa dan berdoa. Tuhan, kami adalah pendoa-pendoa syafaat-Mu di hari-hari yang terakhir. Tuhan, lindungi dan sertai setiap kami, biarlah kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, tiba saatnya kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati kesehatan-Mu, diberkati keuangan-Mu. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidup-Mu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama-Mu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, tetap setia, bersemangat. Jangan lupa saudara tekan tombol like, subscribe, dan bagikan mesbah doa ini kepada semua orang agar menjadi berkat. Tuhan memberkati. Ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Tuhan, untuk selamanya. Ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Yesus Tuhan. Saat kami meninggikan nama-Mu ya Tuhan, Engkau bertahta di atas pujian penyembahan kami. Engkau Tuhan yang layak kami tinggikan. Punya-Mulah kemuliaan dan kehormatan. Engkau yang bersemayam di dalam keagungan Tuhan. Karena itu kami tinggikan nama-Mu Yesus.